Ya halo, kembali lagi channel Pengumpul Mobil. Akhirnya mobil JDM lagi. Jadi kita ada project car baru. Mobilnya adalah rotary juga, turbo. Ya, mobil kita adalah RX-7 FC3S. Tetapi kalian kalau lihat Instagram Pengumpul Mobil, kalian lihat FC warna putih kemarin itu ya, kalian pasti ngirain mobil yang ini. Dan ternyata adalah bukan. Pengepul nih coy, ya kan? Jadi mobil yang lama yang berbodi kit Tamon Design ini masih dalam kondisi seperti yang lama. Kita beranak nih RX-7-nya, jadi nambah satu lagi RX-7 FC3S. Kebetulan mobilnya ini warna hitam, jadi apa aja yang bakalan kita kerjain dalam mobil ini? Apakah mobil ini akan menjadi senjata baru di drifting? Ya, gue nggak tahu ya. Sampai sekarang kita masih belum fix nih antara bikin ini atau yang itu gitu. Jadi kalian stay tune aja di channel ini. Pokoknya banyaklah kejutan. Pokoknya tahun ini full banyak banget project-project mobil rotary yang bakalan kita kerjain. Dan bisa kalian terapkan juga di mobil harian kalian. Jadi kalian kalau baru beli mobil bekas, kalian bisa ngelakuin hal-hal yang seperti kita lakukan seperti biasanya. Jadi pertama kita mau kuras radiator, dan sembari kuras radiator gue mau nyuci-nyuci bagian joknya. Kebetulan joknya baru dapat satu, jadi langsung aja kita kerjain ya. Next, kita mau ganti oli mesin mobil ini, tapi ini bukan proses ganti oli seperti biasa. Yes, semua mobil-mobil kita pasti kita flashing mobilnya waktu kondisi baru dapat. Caranya gimana sih flashing itu? Jadi kita buka dulu si filter olinya, lalu kita ganti dengan adapter, di mana adapter ini akan menghubungkan oli mesin bekasnya ke dalam mesin flashing yang akan kita pakai. Setelah adapter terpasang di filter oli dan juga terhubung dengan mesin flashing, step berikutnya kita mau tuangin cairan khusus ini untuk merontokin sisa-sisa oli yang ada di dalam mesin supaya kotorannya pada rontok semua, dan otomatis mesin pasti bakalan lebih halus. Oke, sekarang kita nyalain ya. Tunggu fuel pumpnya mati. Nah, jadi cairan itu nanti bersirkulasi di dalam mesin. Jadi kerak-keraknya nanti bakalan kesaring di sini. Ini kita lihat tekanannya dia ada di 4. Kita tunggu sampai di 2 atau 3. Karena 4 ini dia kotor. Oke. Nah, ini sudah sekitar sejaman nyala. Ini sudah tekanannya udah mulai kedua ya. Berarti udah mulai rada cair. Kotoran-kotorannya udah mulai mencair semua. Kita mau buang olinya dari tap bawah kayak biasa. Terus habis itu kita lihat proses selanjutnya. Akhirnya oli bekas yang sudah tersirkulasi menggunakan cairan perontok kerak-kerak mesin itu sudah kita buang. Tapi kalau kita buang oli bekas dari karter oli itu, pasti di dalam mesin itu masih ada sisa-sisa oli bekas. Makanya gue mau sedot oli-oli bekas tadi itu menggunakan alat ini yang akan terhubung dengan kompresor. Jadi oli bekasnya beserta kerak-keraknya bisa kita kuras dengan bersih.
tunggu sampai tekanannya 4 nih. Yes. Seperti kita lihat, sisa olinya tuh banyak banget yang di dalam mesin ya. Selanjutnya, gue mau tetap kasih 1 liter oli bersih supaya cairan rontok tadi tuh bener-bener keluar semua, jadi mesin dalam keadaan yang bersih. Nah kan bisa dilihat nih, ini adalah sisa-sisa dari kerak-kerak oli yang ada di dalam mesin. Kalau di dalam mobil-mobil piston tuh biasanya tuh kerak-keraknya tuh nempel-nempel di headnya ya. Jadi inilah nih yang dinamakan kerak-kerak dari sisa-sisa oli yang bikin mobil kita jadi suaranya tuh nggak smooth. Oke, setelah ini baru deh kita pasangin filter oli yang baru kita isi olinya. Oke, filter barunya udah kepasang. Jangan lupa ya, kasihin oli sedikit di sini, dan ini ngencenginnya tuh harus pakai tangan, kekuatan tangan, jangan pakai kunci, nanti rusak. Oke, kita langsung masukin olinya. Ini bukan promosi oli, tapi ini oli khusus buat Rotary ya, Rotary engine oil tuh. Ini pakainya 4,5 liter. Oke, langsung kita kerjain. Oke, olinya udah fresh semua nih. Sekarang waktunya kita ganti busi. Nah, ini agak-agak tricky nih gantinya ya. Kalau buat mesin-mesin yang masih banyak kabel gini, beda sama FC kita yang putih. Kalau ini nih banyak kabel-kabelnya, apalagi kalau yang FD. Wah, gila nih. Banyak banget kabel-kabel di sini, kita harus masuk ke sini. Langsung kita copotin businya ya. Nah, untuk pergantian businya tuh ada 4 ya. Ada di samping sini nih. Sisi sini. Nah, itu tuh yang ada kabel busi warna biru sama hitam. Ini agak sempit ya, jadi kita langsung bongkar aja ya. Oke, keempat busi sudah turun semua. Jadi dalam busi Rotary itu ada 2 jenis ya. Ada bagian T dan ada bagian L. Kebetulan gue masih nyetok beberapa busi bekas Rotary karena harganya itu sangat mahal. Jadi gue masih simpen beberapa busi dan semuanya ini masih berfungsi dengan baik. Jadi gue bakalan pilih beberapa aja dan bakalan gue cuci bersih semua. Langsung kita cuci ya. Oke, sekarang businya udah lumayan bersih, jadi langsung kita pasangin ke mobilnya ya. Nah, jadi tujuannya ya gua sebutin tadi T sama L. Ini yang atas nih. Ini atas T nih 2. Yang bawahnya itu L. Jadi jangan sampai kebalik nih. Tuh, oke. Jadi sekarang kita tinggal colok-colokin. Ini tadi kabel businya gue udah pinggirin, jadi nggak bakal ketuker. Yang bawah, yang biru di atas, yang hitam di bawah. Jangan kebalik juga nih kanan kirinya nih. Ini kalau yang FD lebih sempit lagi nih. Ini untung FC lebih lenggang. Oke. Ini semuanya sudah kepasang semua. Oli mesin sudah baru. Radiator sudah baru. Habis itu kita tinggal starter mobilnya. Joknya juga udah bersih nih. Set. Oke. Jadi lebih stabil kan, kalau tadi tuh rada kayak pincang gitu tuh. Karena penyakitnya Rotary adalah busi. Nih sekarang kita lihat di mesinnya nih. Udah enak kan? Udah diem dia. Oke, setelah kita coba ternyata remnya itu kayaknya masuk angin ya. Jadi kayak nyeplos gitu. Nah sekarang kita mau buang angin ya, bukan nguras, karena fluidnya ini, olinya masih bagus, masih bening banget. Jadi kita hanya buang angin. Caranya adalah kita buka dulu nepel yang paling jauh dari si master rem. Jadi ban belakang sebelah kiri. Jadi kalau bengkel-bengkel yang wah buang anginnya mah dari sini aja nih, yang paling dekat sini aja. No, salah coy.
Bener, gue udah buktiin nih, gue nggak soto ya, beneran ya. Kita harus buang yang paling jauh dari master rem. Jadi kanan, jadi kiri belakang, kanan belakang, kiri depan, kanan depan. Itu baru mantep. Oke, ini udah hari keberapa gue nggak tahu. Ternyata kita udah cek AC-nya nggak dingin. Ternyata yang rusak itu ada bocor sedikit di kompresor AC-nya tuh. Udah banyak sisa-sisa oli-oli rembesan. Terus kita bongkar lagi evapnya. Evapnya ada di bagian dalam dashboard dan tidak perlu untuk turun dashboardnya ya. Nggak kayak mobil Grandis gitu-gitu. Tuh, dalamnya kayak gini. Oke. Ini dia penampakan dari evapnya. Udah rada berlendir ya, ada lendir-lendirnya gitu. Jijik banget nih. Ini juga kotor. Blowernya juga kayak begini nih. Ini tuh harusnya nggak boleh kayak gini nih. Kotor banget. Barang nganggur. Barang nganggurnya, iya bener. Kering, kotorannya kering. Nah, kalau AC gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Mas Agus di sini ya. Jadi langsung kita ngerjain aja. Akhirnya bagian mesin, kaki-kaki, pengereman, AC mobil juga sudah dingin dan semuanya sudah nyaman untuk dipakai. Sebelumnya udah gue pakai coilover juga, udah gue setting juga, udah di dial juga. Dan kemarin power window-nya juga udah gue servis karena yang kanannya itu macet. Tapi warna mobilnya masih warna hitam. Jadi ini mungkin ada 2 part lagi atau 1 part lagi. Kalian stay tune aja. Pokoknya next part kita mau ngecat mobilnya jadi warna sesuatu. Dan juga kita bakalan ganti velgnya jadi yang lebih pas. Karena ini asal gliding aja ya. Pokoknya stay tune terus di channelnya Pengepul Mobil. Karena kita banyak banget project Lotari buat tahun ini. Oke, sampai di sini saja. Ketemu lagi di next vlog. Bye-bye.